Banyak fenomena luar biasa yang bermunculan selama Pilpres 2024 ini. Fenomena yang susah dijelaskan dengan akal sehat, apalagi dengan tradisi kesantunan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Salah satu fenomena yang muncul di luar nalar itu adalah tampilnya orang-orang yang dalam sejarah karir politiknya mendapat dukungan moral, politik dan finansial yang cukup besar dari calon presiden Prabowo Subianto hingga bisa muncul di kancah perpolitikan nasional. Namun, orang-orang itu kemudian menjadi penghujat dan provokator terdepan untuk menjatuhkan Prabowo. Tentunya dengan tujuan agar masyarakat yang tadinya mendukung calon presiden nomor urut 2 ini mengalihkan dukungannya. Dengan kata lain, hujatan dan provokasi itu mereka lakukan untuk kepentingan menaikkan elektabilitas pihaknya serta menjatuhkan elektabilitas Prabowo. Calon presiden nomor urut 1 dan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta mantan wakil gubernur DKI Jakarta dan mantan komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah dua tokoh terhormat yang pernah didukung dan diusung Prabowo Subianto untuk dapat menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di DKI Jakarta, dan berhasil. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Anies Baswedan setelah dirinya resmi menjadi capres nomor urut 1 justru tampil menjadi penghujat Prabowo nomor 1 dengan melancarkan sejumlah kebohongan yang dituduhkan kepada Prabowo dalam berbagai kegiatan kampanyenya, termasuk dalam 2 kali acara debat calon presiden. Tuduhan-tuduhan itu bahkan dilakukannya di luar kesantunan. Ia mempermalukan Prabowo di depan publik, seolah-olah Prabowo adalah orang yang tidak pernah dikenalnya. Padahal sejarah mencatat bahwa salah satu faktor yang membuat Anies Baswedan berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta adalah berkat dukungan dan perjuangan Prabowo dengan kekuatan politik, moral, dan finansialnya. Orang kedua yang berhasil menjadi pejabat tinggi di DKI Jakarta atas dukungan Prabowo adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Prabowo lah yang membawa Ahok dari Bangka Belitung ke Jakarta untuk disandingkan dengan Jokowi yang maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta saat itu. Ahok berhasil menjadi wakil gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi gubernur setelah Jokowi maju sebagai calon presiden pada 2014. Dengan kata lain, jika Ahok kemudian dikenal masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia pada umumnya, itu tidak terlepas dari dukungan Prabowo yang telah membawa Ahok dari Bangka Belitung ke Jakarta dan memperkenalkan kepada masyarakat ibu kota. Lalu, apa yang terjadi? Ahok ikut menghujat Prabowo setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina dan mendukung Capres 03 Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui publik, Ahok ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi komisaris utama Pertamina setelah selesai menjalani hukumannya sebagai penista agama. Belakangan, Ahok yang juga politikus PDIP itu memprovokasi masyarakat dengan mengatakan Prabowo akan mengkhianati Jokowi jika Prabowo terpilih menjadi presiden. Tujuannya jelas untuk mengadu domba Jokowi dengan Prabowo, serta membuat bimbang para pendukung Jokowi yang juga mendukung Prabowo. Lagi-lagi, untuk mengerus dukungan masyarakat terhadap Prabowo dan meningkatkan elektabilitas calon presiden yang didukungnya. Apa yang diperlihatkan Anies dan Ahok yang pernah didukung dan diperjuangkan Prabowo untuk memimpin Jakarta, lalu kemudian berbalik menjadi penghujat Prabowo, adalah fenomena aneh dan luar biasa di Pilpres 2024. Fenomena yang susah dinalar akal sehat. Betapa orang-orang yang terhormat seharusnya memberikan contoh yang baik dan santun sebagai pemimpin, justru tampil menjadi penghujat-penghujat terdepan yang melupakan kesantunan. Watak asli kedua tokoh itu terbuka lebar, menguak tabir yang selama ini menyelimuti mereka, sehingga masyarakat pun kini menyaksikan wajah-wajah pendengki yang menghalalkan segala cara demi elektabilitas pihaknya. Namun kita percaya
masyarakat Indonesia sudah sangat dewasa. Mereka bisa melihat dengan hati jernih dan akal sehat siapa calon pemimpin mereka yang tulus, bahkan tidak pernah menyudutkan orang-orang yang kemudian mengkhianatinya. Prabowo pernah menyebut rival-rivalnya dan tokoh-tokoh yang selalu menyudutkannya sebagai putra-putra terbaik bangsa yang sama-sama mencintai rakyat Indonesia. Prabowo Gibran, Man of Our Time.